Aku tanggal 10 Oktober kemarin sesar dan aku minum Yamisker. Alhamdulillah seminggu aku udah enak jalan, udah enak gerak. Jahitan oke, sekarang udah 3 minggu semoga gak ada masalah dengan jahitannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata banyak banget kan eh, yang sharing pengalamannya menggunakan Yamisker. Karena waktu itu aku pas lahiran juga pakai Yamisker. Dan alhamdulillahnya semua responnya tuh positif. Gak ada yang bilang gak cocok sejauh ini ya. Semoga kakak sehat-sehat sampai lahiran ya. Dan bener banget aku kayak semingguan after sesar itu emang udah biasanya udah pakai celana jeans, udah bisa jalan, udah bisa ngangkat anak satu tangan dan lain sebagainya. Jadi cara minum Yamisker itu dia nggak cuma untuk lahiran sesar ya, lahiran normal dengan jahitan. Terus suami aku operasi usus buntu, banyak yang operasi mastitis dan lain sebagainya itu bisa pakai pasca operasi, bisa menggunakan Yamisker untuk mempercepat proses dari pasca operasi ya. Dan dia tuh bisa ada anti nyerinya gitu menurut aku, jadi nggak akan ngerasain sakit. Cara minumnya itu satu kali minum itu 2 kapsul, sehari minum 3 kali, jadi pagi, siang, sama malam. Kedua, ini yang terpenting juga nih buat ibu-ibu yang mau lahiran, apalagi lahiran sesar. Siapkan korset untuk meminimalisir rasa sakit. Gak usah lihat iklan yang mahal-mahal ya, harganya 800, 1 juta, 500, 200, 100, enggak. Pas baru lahiran, aku dapet dari rumah sakit itu korset yang 25.000. Nanti aku kasih tahu di keranjang sini. Itu belinya 2 ya. Kenapa 2? Karena nanti kena darah nifas ya. Jadi pas satunya lagi dicuci, satunya bisa spare pakai itu karena itu benar-benar meminimalisir rasa sakit. Justru pakai korset tuh jadi nggak sakit karena tertopang si perut kita yang tadinya blebeh. Kalau nggak pakai, malah sedikit masih merasakan rasa nyeri. Jadi kalau kamu nggak mau ngerasain sakit apapun, pakai korset 25.000, beli 2 supaya nanti ada spare-nya. Lalu kedua pakai Yamisker. Juga pemilihan pembalut. Karena darah nifas itu beda sama darah mens, agak lebih banyak. Pemilihan pembalutnya itu juga harus difikirkan. Kalau kamu males pakai yang dipakai di underwear gitu, kamu boleh pakai yang modelan pants. Kalau aku pakainya sekarang ini dari kemarin juga aku pakai Missy Pants. Missy Pants itu dia anti alergi, jadi nggak akan bikin, biasanya kan maaf ya, pipi bagian BKNG itu kan suka gampang lecet ya. Apalagi kalau sering gonta-ganti pembalut. Kalau pakai itu pengalaman aku jadi nggak lecet-lecet. Tapi kalau kamu masih ngerasa takut, ngerasa nggak nyaman kalau mau pakai yang bentuk pants, kamu boleh pakai yang modelan kayak biasa, yang kayak pembalut mens biasa dari merek Missy juga. Underwearnya pakai yang pas kamu lagi hamil, yang bentuknya V. Jadi dia punya underwear tidak kena kejahitan, posisinya di bawah jahitan. Itu super duper sesuai dengan yang aku bilang, tidak merasakan sakit apapun pasca lahiran. Tapi balik lagi sebenarnya enakan pakai si Missy, jadi yang bentuk pants, jadi supaya nggak bocor-bocor kan. Itu sedikit tips dari aku aja yang mau persiapan buat lahiran. Sehat-sehat, semangat, nggak usah takut. Lahiran sesar, lahiran normal, nggak sakit. Sekarang udah modern, ada banyak teknologi ini itu, ada korset lah, ada Yamisker lah, dan lain sebagainya. Ya, sehat-sehat semua. Oh iya, nanti setelah 1 minggu kamu pakai si korset yang 25.000 itu, baru bawa kamu ganti ke korset 3 lapis supaya perutnya jadi rata, nggak ada buncit-buncit atau belotot-belotot. Maka kan banyak yang bilang, kok aku lama ya, udah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan perut aku masih ngerasa kayak gede hamil juga. Nah itu karena butuh pelatihan, butuh si kita punya otot kan udah lemes ya, maka bantu dipakai korset sama pakai obat Yami supaya kamu bisa jalan-jalan beraktivitas. Sehat-sehat sayang.